Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai COSO. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Tegar Made Sinaga. Saya sebagai pembaca 1, nama saya Rafitrian Sari. Saya Nur Afni sebagai pembaca 2. Saya Rara Amelia sebagai pembaca 3. Saya Aulia Azmir sebagai pembaca 4. Saya Hani Kristina Pertiwi sebagai pembaca 5. Saya Nabila Mawarda sebagai pembaca 6. Pengertian COSO. COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission adalah salah satu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985 dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian standar dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian. Kerangka kerja COSO juga memberikan panduan yang komprehensif bagi organisasi dalam membangun dan meningkatkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola yang efektif. Sejak diterbitkan, kerangka kerja COSO ini telah menjadi standar internasional yang telah banyak digunakan oleh organisasi di berbagai sektor dan negara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu sejarah COSO. Sejarah COSO mengacu pada perkembangan Komite Pemilihan Organisasi Tindakan Persiapan yang didirikan pada tahun 1985 oleh sebuah badan organisasi di Amerika Serikat. Tujuan COSO didirikan adalah untuk memberikan panduan kepada organisasi terkait kontrol internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Salah satu karya utamanya adalah kerangka pengendalian internal COSO yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan telah menjadi standar internasional dalam bidang tersebut. Yang pertama ada kerangka pengendalian internal, memberikan panduan tentang sistem pengendalian internal yang efektif untuk organisasi. Yang kedua, kerangka manajemen risiko, menyediakan struktur untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi. Yang ketiga, kerangka tata kelola perusahaan, fokus pada praktik tata kelola yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Yang keempat, kerangka pemantauan keberhasilan strategis, berfokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di sini saya sebagai pemateri 4 akan menyampaikan materi saya. Yang pertama ada komponen kerangka pengendalian COSO. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Yang kedua ada penilaian risiko. Yang ketiga ada informasi dan komunikasi. Yang keempat ada pemantauan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Kristina Pertiwi. Di sini saya akan menyampaikan sambungan dari materi kami. Yang akan saya sampaikan yaitu sasaran utama COSO. Sasaran utama COSO ada 4. Yang pertama strategis, yaitu ditetapkan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian misi perusahaan sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi selaras. Yang kedua ada operasi, yaitu sasaran operasi diperlukan dalam pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada pelaporan, yaitu sasaran pelaporan adalah dapat dipercayainya laporan yang diterbitkan oleh perusahaan, khususnya untuk kepentingan pelaporan dengan pihak eksternal. Yang keempat ada kepatuhan, yaitu sasaran kepatuhan adalah terpenuhinya ketentuan dan persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik ketentuan persyaratan dari pemerintah maupun daerah. Demikian hasil presentasi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan COSO. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, pengolahan risiko yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola perusahaan. Yang keempat, memastikan pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kelima, memberikan panduan dan kerangka kerja yang komprehensif. Di sini juga ada manfaat COSO. Yang pertama, meningkatkan tata kelola. Yang kedua, penilaian risiko yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan deteksi dan pencegahan penipuan. Yang keempat, meningkatkan pengendalian internal. Yang kelima, keamanan aplikasi yang ditingkatkan. Yang keenam, penghematan biaya dan signifikan.
Yang ketujuh, lebih banyak perhatian positif dari investor. Baik, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan COSO. Kelebihan COSO ialah membantu mencapai kinerja dan profitabilitas. Yang kedua, membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, membantu memastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Yang kelima, membantu memantau kemajuan identitas. Kekurangan COSO ialah ada 3, yaitu terlalu fokus pada proses penyelesaian TI dengan strategi perusahaan. Yang kedua, tidak dapat mengubah manajer inheren buruk menjadi baik. Yang ketiga, tidak menjamin keberhasilan hidup. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kami ialah COSO adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan kontrol internal di dalam organisasi. Dikenal secara formal sebagai COSO Internal Control Integrated Framework. Kerangka kerja ini digunakan secara luas oleh perusahaan dan organisasi di seluruh dunia untuk memastikan tata kelola yang efektif dan efisien. COSO menyediakan kerangka kerja yang esensial bagi manajemen untuk merancang, menerapkan, dan memantau kontrol internal yang efektif. Dengan mengintegrasikan komponen-komponen utama seperti lingkungan, pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, COSO membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Sambil mengelola risiko yang mungkin muncul, implementasi COSO yang baik juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang semuanya merupakan elemen penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Demikian hasil presentasi pada kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.